Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Akademi Farmasi Cendekia Farmahusada Bandar Lampung. Di sini kami akan menampilkan video hasil pembelajaran kami yang berjudul Sistem Kardiovaskular. Saya selaku moderator dan pembawa materi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Dea Apriana, yang kedua Erna Rahmawati, ketiga Herlin Sirpana, keempat Malda Yuni, kelima Marta Tio Ananta, yang keenam Rizka Yulia Safitri. Di slide pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia, yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan gizi ke seluruh tubuh. Selain itu, mengangkut semua zat buangan. Sistem kardiovaskular dibagi menjadi dua, ada jantung dan pembuluh darah. Adapun fungsi sistem kardiovaskular dalam slide tersebut, yaitu mengangkut nutrisi, hormon, dan O2 ke seluruh tubuh, serta melepaskan limbah metabolik seperti CO2 dan nitrogen. Perlindungan tubuh oleh sel darah putih, antibodi dan protein kompleks yang beredar dalam darah, dan pertahanan tubuh terhadap mikroba asing dan toksin. Setelah itu ada pengaturan suhu tubuh, pH, dan kadar air sel. Memerlukan fungsi yang saling berhubungan dengan sistem organ lain untuk mempertahankan komposisi darah dan sebagainya untuk mengelola homeostasis intraseluler. Yang pertama ada jantung. Jantung terletak dalam rongga mediastinum rongga dada, yaitu di antara paru-paru. Posisi jantung miring sehingga bagian ujungnya yang runcing menghadap ke arah bawah, ke pelvis kiri. Sedangkan bagian dasarnya menghadap ke bahu kanan. Jantung terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan dalam perikardium visceral dan lapisan terluar yang disebut perikardium parietal. Pada umumnya, ukuran jantung dewasa rata-rata panjangnya kurang lebih 12 cm, lebarnya kurang lebih 9 cm, dan beratnya 300 sampai 400 gram. Di dalam gambar tersebut terdapat perikardium atau lapisan. Perikardium melindungi terhadap penyebaran infeksi atau neoplasma dari organ-organ sekitarnya ke jantung. Jantung terdiri dari beberapa bagian, salah satunya yaitu dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari atau tersusun dari 3 lapisan, yaitu epikardia, yaitu lapisan viscera pada perikardia serum, 2 miokardia, yaitu bagian jantung yang berotot, terdiri atas otot jantung yang berkontraksi serta Purkinje yang tidak berkontraksi yang mengantarkan impuls saraf. 3. Endokardia, yaitu endotelium tipis dan halus yang menjadi pembatas dalam jantung yang berhubungan dengan pembatas dalam pembuluh darah. Jantung terdiri atau terdapat ruangan jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 ruang yang berdinding tipis yang disebut dengan atrium atau bilik, dan 2 ruang yang berdinding tebal yang disebut ventrikel atau serambi. Masing-masing ruang jantung itu mempunyai fungsi masing-masing. Atrium kanan berfungsi sebagai penampung darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior dan dari jantung melalui sinus koronari. Atrium kiri menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Ventrikel kanan itu fungsinya untuk menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ventrikel kiri itu berfungsi untuk menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Ada bagian lain dari jantung yang disebut dengan katup jantung. Katup jantung itu merupakan jaringan khusus dalam ruang jantung yang mengatur urutan aliran darah dari suatu bagian ke bagian yang lain. Ada 4
macam katup jantung, satu katup trikuspid yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Fungsinya untuk mencegah aliran balik darah dari ventrikel kanan ke atrium kanan selama kontraksi ventrikel. Dua katup semilunar paruh yang terletak di antara ventrikel kanan dan batang paruh. Fungsinya itu untuk mencegah aliran balik darah dari trunkus paruh ke ventrikel kanan selama ventrikel relaksasi. Tiga katup bikuspid atau mitral itu terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Gunanya untuk mencegah aliran balik darah dari ventrikel kiri ke atrium kiri selama kontraksi ventrikel. Dan yang terakhir, katup semilunar aorta itu terletak di antara ventrikel kiri dan aorta menaik. Itu fungsinya untuk mencegah aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri selama kontraksi ventrikel. Bisa dilihat pada gambar ya, 4 katup dan 4 ruang. 4 katup itu katup trikuspid, katup pulmonal, katup aorta, dan katup mitral. Dan 4 ruang yaitu ventrikel kiri, ventrikel kanan, atrium dan atrium kiri. Mekanisme kontraksi jantung. Kontraksi terjadi karena otot jantung mempunyai kemampuan untuk menimbulkan rangsangan listrik yang dimulai dari nodus SA. Periode refraktor yang berlangsung sekitar 150 ml hampir selama periode kontraksi yang dipicu oleh potensial aksi yang bersangkutan. Kontraksi satu serat otot jantung berlangsung setara 300 ml. Otot jantung tidak dapat dirangsang kembali sampai kontraksi hampir selesai sehingga tidak terjadi penjumlahan kontraksi dan tetanik otot jantung. Ini adalah suatu mekanisme protektif penting. Pemompaan darah membentuk periode kontraksi pengosongan dan relaksasi atau pengisian yang bergantian. Kontraksi tetanik yang berkepanjangan akan menyebabkan kematian. Rongga-rongga jantung tidak dapat terisi dan mengosongkan dirinya. Mekanisme konduksi jantung. Potensial aksi atau impuls elektrik pada jantung berasal dari sel otot jantung khusus yang disebut sel otoritmik. Sel-sel ini dapat bergerak sendiri, dapat menghasilkan potensi aksi tanpa perangsangan saraf. Sel otoritmik berfungsi sebagai perintis untuk menyediakan sistem konduksi, memulai siklus jantung atau siklus pemompaan seluruh jantung. Mekanisme pengaturan jantung. Walaupun jantung dapat melalui kontraksinya sendiri, aktivitasnya sangat dipengaruhi oleh sistem saraf, sehingga aktivitas jantung tetap sesuai dengan kebutuhan tubuh. Impuls pengaturan dilepaskan oleh pusat pengatur di otak dan sumsum tulang yang disalurkan melalui saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf simpatis dan parasimpatis memiliki efek yang berlawanan satu sama lain. Nervus vagus adalah serabut saraf parasimpatis yang melayani jantung. Impuls yang disalurkan oleh saraf parasimpatis cenderung mengurangi aktivitas jantung, misalnya menurunkan denyut jantung, menurunkan kemampuan konduksi, dan menurunkan kepekaan otot jantung. Impuls yang dikeluarkan oleh saraf simpatis cenderung untuk mengakselerasi aktivitas jantung, diantaranya meningkatkan frekuensi denyut jantung, meningkatkan konduktivitas, dan meningkatkan kepekaan otot jantung. Bunyi jantung terbagi menjadi dua. Yang pertama jantung normal loop, yaitu pada saat katup AV menutup. Yang kedua ada jantung normal loop, yaitu pada saat katup semilunar menutup. Bagian dari sistem peredaran darah merupakan jaringan elastis membawa darah yang dipompa dari ventrikel kiri jantung ke seluruh tubuh, kemudian mengembalikannya lagi ke dalam jantung. Menyalurkan darah yang mengandung oksigen ke sel dan jaringan dan mengembalikan darah vena ke paru-paru untuk pertukaran gas oksigen O2 dengan karbon dioksida CO2. Membawa sel darah putih ketika terjadi infeksi untuk mekanisme penyembuhan. Kemudian sistem pembuluh darah terdiri dari yang pertama ada arteri, mengandung banyak jaringan penting dan sebagian otot polos. Fungsi arteri yaitu pada saat ventrikel kiri memompa darah masuk ke dalam aorta dengan tekanan yang tinggi. Kemudian yang kedua ada arteriola. Dinding arteriola terdiri dari otot polos dengan sedikit serat elastis dan sangat peka dan dapat berdilatasi atau berkontraksi. Bila berkontraksi, arteriola merupakan tempat resistensi utama aliran darah dalam cabang arterial. Bila berdilatasi penuh,
arteriola hampir tidak memberi resistensi. Kapiler 1. Memiliki dinding tipis yang terdiri dari lapisan sel endotel. 2. Nitrusi dan metabolik berdifusi dari daerah berkonsentrasi tinggi menuju daerah berkonsentrasi rendah melalui membran yang tipis dan semi permeabel ini. 3. Oksigen dan nutrisi akan meninggalkan pembekuan darah dan masuk ke dalam ruang interstisial dan sel. 4. CO dan metabolik berdifusi ke area yang berlawan. Terakhir, pergerakan cairan antara pembuluh darah dan ruang interstisial bergantung pada keseimbangan relatif antara tekanan hidrostatik dan osmotik jaringan kapiler. Venula berfungsi sebagai saluran dan terdiri dari pengumpulan sel-sel endotel dan jaringan viscerosa. Vena 1. Saluran yang berdinding relatif tipis dan berfungsi menyalurkan darah dari jaringan kapiler melalui sistem vena masuk ke atrium kanan. Kedua, merupakan pembuluh pada siklosismetik yang paling dapat menenggang. Ketiga, dapat menampung darah dalam jumlah banyak dengan tekanan yang relatif rendah. Dan terakhir, sifat aliran vena yang terkena rendah bervolume tinggi ini menyebabkan sistem vena ini disebut sistem kapasitas. Berikut gambar dari struktur pembuluh darah. Jenis pembuluh darah. 1. Arteri berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, dan mengangkut zat buangan. Kedua, vena berfungsi untuk membawa darah dari perifer kembali ke jantung dan paru-paru dan mengangkut CO2. Baik arteri ataupun vena terdiri dari lapisan-lapisan sebagai berikut. 1. Tunika intima, bagian dalam dari pembuluh darah yang terdiri dari selapis endotel yang membatasi permukaan dalam pembuluh. Kedua, tunika media, lapisan tengah yang terdiri dari serat otot polos tersusun melingkar. Tunika epididymal, lapisan terluar dari atas jaringan ikat kolagen dan elastis. Anastasmosis arterioverosa, penghubung antara sirkus arteri dan vena yang tersebar di seluruh tubuh, umumnya dapat pada jari, kuku, dan telinga. 3. Kapiler berfungsi sebagai penghubung antara arteri dan vena, tempat terjadinya pertukaran zat, arbros nutrisi pada usus, filtrasi pada ginjal, dan arbros sekret pada ginjal. Perkenalkan, di sini nama saya Martatio Ananta. Di sini saya akan menjelaskan jenis pembuluh darah. Jenis pembuluh darah itu ada 3 macam, yaitu ada arteri, vena, dan kapiler. Ketiganya ini memiliki fungsi dan karakteristiknya masing-masing. Pertama itu ada arteri. Arteri itu berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, mengantarkan oksigen dan nutrisi seluruh tubuh, dan mengangkut zat buangan. Yang kedua itu ada vena. Vena itu berfungsi untuk membawa darah dari perifer kembali ke jantung dan paru-paru dan mengangkut CO2 atau karbon dioksida. Yang ketiga itu kapiler. Fungsinya itu sebagai penghubung antara arteri dan vena dan juga tempat terjadinya pertukaran zat. Terus adanya perbedaan pembuluh darah arteri dan vena. Arteri dan vena itu ada pembedanya yaitu letaknya. Letaknya itu kalau arteri agak ke dalam, vena agak keluar. Sedangkan fungsinya itu kalau arteri mengangkut O2, kalau vena mengangkut CO2. Dinding pembuluhnya itu elastis dan kuat, itu arteri. Sedangkan vena itu tipis dan tidak elastis. Terus kandungan CO2-nya atau karbon dioksida. Kalau arteri itu miskin akan CO2 atau karbon dioksida. Lalu kalau vena itu kaya akan CO2. Terus kalau untuk kandungan CO2-nya, arteri lebih kaya O2-nya dibanding dengan vena yang miskin O2.
Terus arah aliran darahnya, kalau arteri itu keluar jantung, kalau vena itu menuju jantung. Terus secara denyutan, arteri lebih terasa dibanding vena yang tidak terasa. Katupnya arteri itu berada di pangkal, sedangkan vena itu sepanjang pembuluh darah. Jika terjadinya luka, arteri itu memancar seperti memar. Tetapi kalau vena itu menetes atau mengeluarkan darah cairan. Untuk diameter pembuluh lebih kecil daripada vena, yaitu arteri. Kalau vena itu lebih besar daripada arteri. Warnanya itu merah terang, tapi kalau vena itu merah gelap. Kecepatan pembekuan, arteri lebih lambat daripada vena. Kalau vena lebih cepat daripada arteri. Tekanan lebih besar daripada vena. Kalau vena itu lebih kecil daripada arteri. Mekanisme sistem peredaran darah, sirkulasi paru atau peredaran darah kecil. Darah kotor yang berada di dalam atrium kanan jantung terpompa keluar saat terjadinya kontraksi, dan keluarnya itu menuju ke arteri pulmonalis yang bercabang dua, satu ke kiri dan satu ke kanan pada paru. Sesampainya di paru-paru, karbon dioksida akan dilepaskan dari tubuh, kemudian darah mengikat oksigen. Dari paru-paru, darah yang kaya oksigen mengalir ke dalam vena pulmonalis kiri dan kanan. Vena pulmonalis ini akan menjadi satu dan masuk ke ventrikel kiri jantung. Terus sirkulasi sistemik atau peredaran darah besar. Peredaran darah tubuh karena darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Jadi prosesnya itu seperti berputar. Terus darah bersih di dalam atrium kiri jantung akan dipompa masuk ke dalam aorta. Aorta itu bercabang. Yang satu menuju bagian atas tubuh, itu berupa kepala dan tangan. Terus ada juga yang menuju ke bagian bawah, itu menuju ke organ. Contohnya ke hati, usus, lambung, ginjal, serta jaringan tubuh lainnya yang berada di bawah. Dari organ-organ tersebut, darah akan kembalikan ke jantung, lalu pembuluh balik ke vena atau pembuluh balik vena. Terima kasih sudah menonton video kami. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam video pembelajaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.